kehadiran Tuhan di atas segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan reminder dan juga mengulang sedikit saja, dan saya harap ini menjadi berkat dan kita bisa sama-sama meresapi, mendengar firman Tuhan, mencatat segala kebenaran firman Tuhan. Hari Sabtu kemarin saya ada share, yaitu hidup untuk mengalami berkat-berkat Tuhan, hidup menikmati berkat Tuhan. Hari Sabtu yang lalu saya share dari Ulangan 15 ayat yang keempat, bahwa dikatakan maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau akan dan engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Setelah itu, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengingatkan bahwa iblis, kuasa kegelapan itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk apa, saudara? Memberi kamu hidup di dalam segala kelimpahan. Dan kelimpahan di sini diawali dari sikap hati yang benar. Seperti apa sikap hati yang benar supaya kita mengalami segala kepenuhan atau kelimpahan Tuhan? Kemarin saya share sedikit, yaitu sikap hati yang sadar bahwa semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Ulangan 8 ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Di sini Tuhan mengingatkan kita, janganlah kita menjadi cepat takabur, cepat merasa puas, cepat merasa bahwa semua itu hasil keringat saya. Tetapi ayat yang ke-18 dikatakan, tapi haruslah kamu ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua kita punya peran yang sangat penting. Karena itu doa-doa kita buat keluarga, buat anak-anak, buat cucu-cucu kita itu mempunyai efek yang sangat besar. Karena Tuhan katakan, Tuhan akan memberi kita kemampuan untuk memperoleh berkat kekayaan Tuhan, karena Tuhan mau meneguhkan perjanjiannya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Apa yang kita nikmati saat ini, apapun keberhasilan kita, itu bukan karena semata-mata kehebatan atau kekuatan kita. Tapi saya percaya ada orang yang berdoa buat kita. Saya ada saat ini bukan karena kecakapan saya dan semua yang dari saya, tapi saya percaya banyak Bapak Ibu Saudara yang berdoa buat saya. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, janganlah di sini janganlah kau katakan kepada hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Lalu yang kedua, hati yang penuh dengan limpah syukur, yaitu hati yang percaya kepada pemenuhan Tuhan. Filipi 4 ayat 14, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di sini dikatakan keperluanmu dan bukan keinginanmu. Kemarin saya sudah share sedikit bahwa Bapak Ibu mungkin sering dengar bahwa, wah, saya ini kerja untuk sesuap nasi dan segenggam berlian. Orang bisa lihat tuh. Keperluannya adalah sesuap nasi, tapi keinginan segenggam berlian. Selalu keinginan lebih kompleks dan lebih banyak daripada kebutuhan kita. Karena itu, apabila kita mau sungguh-sungguh
membangun kehidupan kita, mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk memilah, untuk kita melihat hidup kita dan kita menentukan mana yang menjadi kebutuhan, keperluan kita, mana yang keinginan kita. Karena keinginan selalu maunya macam-macam, Bapak Ibu Saudara. Makanya ada istilah itu, sesuap nasi, segenggam belia. Dan itu kita selalu dengar, ya lewat aja ya. Tapi itu sebenarnya ada maksudnya. Nah, ini ayatnya buat kata-kata itu. Sesuap nasi. Perluannya sih cuma sesuap, tapi kebutuhannya itu segenggam belia. Karena itu kita berdoa biar Tuhan sendiri yang menolong setiap kita untuk supaya hanya Tuhan yang memenuhi segala keperluan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, memiliki gaya hidup memberi. Amsal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Coba colek kiri kanannya, bilang, memberi yuk. Kita memberi. Firman Tuhan katakan ada yang menyebar harta. Karena berbeda Bapak Ibu, hidup hemat dengan hidup pelit itu ada bedanya. Nah, di sini Tuhan mengingatkan kita bahwa marilah kita mempunyai hati yang lemah lembut, hati yang suka memberi, hati yang peduli buat orang lain. Nah, yang keempat, Bapak Ibu Saudara, bekerja dengan giat. Ada dua faktor, faktor Tuhan dan faktor manusia. Dan di sini dikatakan dalam Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Di sini dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Yang dicintainya pada waktu tidur. 2 Tesalonika 3 ayat 11. Kenapa kita harus bekerja dengan giat? Karena firman Tuhan pernah katakan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Di sini Tuhan mengingatkan kita, baiklah kita hidup dengan baik dan melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang mempunyai efek kekekalan. Jangan lagi kita peduli omongan orang untuk urus hal-hal yang sepele, Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi kita sensitif akan hal-hal yang sebenarnya nggak ada efek yang besar sama sekali. Karena sering kali manusia dengan teknologi yang harusnya menolong, membuat hidup semakin mudah, semakin gampang, semakin simple. Tapi orang selalu nggak mau itu, selalu bikin disusahin sedikit. Di sini dikatakan jangan lagi ada orang yang tidak tertib. Lalu ini yang penting, Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan apa, saudara? Berkurang, mudah hilang, akan cepat hilang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Nah, ayat ini kalau Bapak Ibu Saudara tanya saya, Pak Sam setuju juga dengan lotre, nomor buntut, loto. Ini ayatnya, saudara. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Karena Bapak Ibu lihat dari semua pemenang loto itu bisa dilihat 100 banding 1, mungkin 1000 bisa banding 1 orang yang kekayaannya itu awet. Benar apa benar? Tapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Nah, kekayaan dan keberhasilan hidup itu dihasilkan atau didapat dari kerja keras, bukan dari tangan yang minta-minta saja. Karena itu
Amsal menuliskan harta yang cepat diperoleh. Orang dunia saja kenal easy come easy go. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya? Karena biasanya mereka yang berusaha kumpulkan uang untuk dapat sesuatu, maka barang itu akan dihargai luar biasa. Tapi orang yang barangnya dikasih sama orang, kadang-kadang ya kita nggak keluar duit kok. Karena itu sometimes adalah satu ironis kalau bikin acara, mau acara gratis apa acara yang bayar. Karena ada perhitungan seperti itu. Orang acap kali take it for granted hal-hal yang dapatnya gratis. Seperti tisu. Makan di mana? Oh, ambil tisu. Coba satu kali, kalau sekarang aja air putih ada yang katanya ada yang mulai di-charge. Nasi yang sebelumnya nggak di-charge. Baru kita hargai, karena prinsip firman Tuhan sebenarnya. Dan yang kelima, bekerja dengan jujur. Orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, ini dijelaskan semua. Menutup telinganya, menutup matanya semua. Jadi dikatakan orang yang jujur, tempatnya di mana? Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Orang yang jujur itu tempatnya tinggi, saudara. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Lalu dikatakan rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Artinya, kalau kita hidup jujur, Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Kenapa kita? Jadi pertanyaan sekarang, kita harus jujur karena kita percaya kalau kita menjadi orang yang patuh taat dengan firman Tuhan, maka kita yang seperti dijelaskan firman Tuhan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Posisinya berbeda, bekerja dengan jujur, lalu bekerja dengan hikmat, working hard and working smart. Amsal 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Kalau pisau kita kurang tajam, potong wortel aja susah, saudara. Karena itu bekerja bukan saja bekerja dengan keras, tapi bekerja dengan hikmat Tuhan. Lalu mengelola berkat Tuhan dengan baik. Jangan boros, jangan besar pasak daripada tiang. Kita harus bikin budget dan belajar untuk menabung serta menabung. Haleluya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan dengan judul kehadiran Tuhan di atas segalanya. Saya mau bertanya buat Bapak Ibu Saudara, di dalam sebuah keluarga, hal apa yang paling penting buat Bapak Ibu Saudara? Di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah rumah tangga, hal apa yang paling penting? Kehadiran Tuhan. Di dalam sebuah ibadah, hal apa yang paling penting? Apakah harus ada hamba Tuhannya, ada yang pimpin pujian, ada artis yang akan datang, atau musiknya bagus, atau apa yang paling penting dalam sebuah ibadah, Bapak Ibu Saudara? Kehadiran Tuhan. Di dalam hubungan suami istri, di dalam hubungan pertemanan, kehadiran adalah hal yang paling penting. Kalau suami istri nggak pernah bertemu, satu kerja, satu pulang, satu lagi kerja, nanti sulit dikatakan suami istri, mungkin jadi roommate aja. Karena kehadiran itu yang paling penting. Be present, ada pada saat itu. Nah, dengan ini pun Bapak Ibu Saudara, kita bisa berkaca atau mengingat bagaimana kebesaran Tuhan terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel yang berjalan di padang gurun. Tuhan menyatakan kehadirannya lewat tiang awan dan tiang api. Bangsa yang besar ini, yang kurang lebih 3 juta manusia, berjalan di padang gurun tapi bajunya nggak pernah
Ganti itu saudara. Sendalnya, mau kata sendal buatan Cibaduyut sampai sendal buatan Chicago. Itu Chicago gubernurnya orang Bandung pas itu. Chicago. Nah, jadi kayak Cibaduyut. Tapi tidak pernah sendalnya ganti-ganti. Tuhan pelihara mereka makanan untuk segitu banyaknya manusia. Tapi pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Nah, bangsa ini kita bisa lihat perjalanan mereka, bagaimana kehadiran Tuhan itu membuat perbedaan. Coba katakan kiri kananmu, hei, kehadiran Tuhan itu membuat perbedaan. Kehadiran Tuhan membuat perbedaan. Kehadiran Tuhan harus membuat perbedaan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, untuk kita melihat kehadiran Tuhan, ada 3 tingkat manifestasi kehadiran Allah. Tuhan itu hadir di mana-mana, omnipresent. Dia hadir di mana-mana. Saat ini dia hadir di Amerika, dia juga ada di Indonesia. Saat yang sama, seperti pemazmur katakan di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7. Saya mungkin bisa minta tim musik bisa maju ke depan lagi. Nah, ini kan kita ada lagunya nih Bapak Ibu Saudara. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari menuju ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku pergi. Mazmur itu beda dengan kejadian. Kejadian itu Allah berfirman, tapi Mazmur adalah sebuah nyanyian, Bapak Ibu Saudara. Sebuah nyanyian. Bagaimana kita melihat di dalam Mazmur ini, Bapak Ibu Saudara, Daud itu orang yang sama seperti kita, mungkin bisa dikatakan dosanya lebih banyak dia. Tapi Tuhan katakan Daud itu orang yang paling dekat dengan hati saya. Karena setiap kali dia tahu kehadiran Tuhan, dia tulis puisi cintanya dia tulis isi hatinya dan semuanya di dalam Mazmur-Mazmur itu. Dikatakan di sini kita mau berlari kemanapun ada di situ. Kita mau lari ke tempat perjudian, ada Tuhan nggak di situ? Ada. Tuhan bisa hadir di mana aja. Mau pergi kemanapun, Tuhan ada di sana. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Nah, di sini kita lihat yang kedua, kehadiran Tuhan secara rohani waktu umat Tuhan bersekutu. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir pada saat kita bersekutu pada hari Minggu. Tuhan hadir pada saat kita tikam lutut di dalam kamar berdoa menangis sekalipun, dia hadir. Dia hadir di mana-mana. Dia hadir secara rohani, dia hadir pada waktu ada umatnya yang bersekutu. Dan kehadiran Tuhan dialami oleh semua orang. Tuhan hadir pada waktu di dalam 2 Tawarik, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu peniup nafiri dan para penyanyi itu memperdengarkan paduan suaranya. Pada saat bangsa Israel mau dikepung oleh musuh, tapi yang ada di depan itu bukan prajurit, tapi para pemazmur, para penyanyi dengan semua alat musik ada di depan. Namun lihat bagaimana Tuhan berperkara. Bagaimana mereka akan bangsa-bangsa yang mau menghabisi Israel ini, mereka akan saling membunuh hanya karena ada kehadiran Tuhan. Amin. Hanya karena ada kehadiran Tuhan. Jadi ada 3 jenis kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan hadir pada waktu kita bersekutu, dan Tuhan hadir pada saat dia mau memperlihatkan segala sesuatu. Pada saat bangsa Israel di padang gurun, pertama kali mereka mau membuat kemah pertemuan, kemah suci, ada awan, ada Shekinah glory turun, dan semua orang tiba-tiba rebah. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang tidak percaya, pada saat yang sama mengalami kehadiran Tuhan. Tuhan bisa hadir di mana saja.
Saya mengingat pada waktu tahun 1992 di Amerika ini, di sebuah kota kecil ada terjadi kegerakan Roh Kudus luar biasa. Pada saat itu ada yang namanya Holy Laughter. Roh Kudus datang, semua orang bisa tertawa menyanyi dan sudah hilang di dalam roh. Dan pada tahun 92 itu, pada saat saya ada di sekolah Alkitab, ada seorang penginjil yang berasal dari kota kecil itu pergi ke Malang pada waktu itu. Saat itu 3 hari kita dilanda pergerakan, dilanda oleh gerakan Roh Kudus yang luar biasa. 3 hari gak ada kuliah, 3 hari itu orang tiba-tiba pada waktu roh itu turun, orang lagi pacul-pacul di depan, ada sawah, ada rumput-rumput tinggi, tiba-tiba mereka bisa nunduk dan menangis. Anak-anak remaja yang datang, yang lagi lihat kokonya sekolah di situ, tiba-tiba bisa menangis minta-minta ampun sama Tuhan. Karena ada gerakan Roh Kudus, ada kehadiran Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, memang baik di dalam rumah tangga kita. Kita punya ini, punya itu, bisa pergi ke sana, bisa pergi ke sini, bisa buat ini, bisa buat itu. Tapi jauh yang lebih penting adalah kehadiran Tuhan di dalam keluarga, di dalam kehidupan pribadimu, di dalam kehidupan keluargamu. Paling penting kehadiran Tuhan. Karena apabila Tuhan hadir, Dia akan membukakan kebenaran. Apabila Dia hadir, pasti akan ada mujizat yang terjadi. Apabila Tuhan hadir, maka Dia yang akan mengatur anak-anak kita. Karena kita nggak mungkin memperhatikan mereka 24 jam. Tapi kita, biarlah sore hari ini kita mendengar betapa pentingnya kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kalau bisa kasih game mungkin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku pergi untuk mencari-Mu, mencari Roh-Mu, Tuhan. Berlari menuju ke ujung laut, namun Tangan ada di sana. Engkau Tuhan Allah Maha Hadir. Kurang lebih lagunya begitu, Bapak. Ini lagu lama sekali. Lagu lama sekali. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kadang-kadang kalau kita lagi ngambek, kita lagi marah sama Tuhan. Yang minggu yang lalu saya membagikan kisah bagaimana Yakub dan Esau. Bagaimana Yakub bisa lari. Oh, sorry. Minggu yang lalu bagaimana Nabi Elia yang diancam oleh istri daripada Ahab, Isabel. Kalau punya anak perempuan jangan nama Isabel. Diancam, lari ketakutan. Sampai Tuhan katakan, Elia, apa kerjamu di sini? Bukannya engkau nih harusnya merayakan kemenangan dengan umat Tuhan. Kau sudah mengalahkan itu ratusan 900 nabi-nabi Baal. Kok kamu takut ada di sini? Kamu mestinya ada di Samaria, merayakan kebesaran Tuhan, merayakan bagaimana bangsa ini hatinya berbalik kepada Aku. Kok kamu ada di sini? Tuhan kadang bertanya kepada kita, kenapa kamu kok ada di sini? Bukannya hari Minggu jam segini kamu ada di gereja? Kenapa kamu ada di sini? Bukannya jam segini biasanya kamu ada di kamarmu lagi berdoa? Kenapa kamu ada di sini? Yakub Elia katakan, Tuhan saya tuh udah begini, saya udah buat ini, tapi
Mungkin kita ngambek, ya enggak Tuhan, saya sebel sama pendetanya, makanya saya nggak datang. Begini. Elia ditanyain begitu, saudara. Namun di sini seperti apapun kehidupan kita mau ada dimanapun, tapi Tuhan tidak pernah lari jauh daripada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk itu saya akan membagikan kunci untuk mengalami kehadiran Tuhan. Kunci untuk mengalami kehadiran Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Pujian dan penyembahan. Makanya salah satu kata pujian penyembahan itu tehila, nyanyian yang keluar dari hati kita. Dulu waktu saya SD kecil, kelas 3, kelas 4, saya sempat sekolah di sekolah negeri. Sekolah negeri itu teman muslimnya banyak, orang Islamnya banyak. Nanti kadang-kadang dia bilang, saya tahu nggak? Saya tahu tuh lagu Kristen. Lagu apa? Malam Kudus. Tahu dia? Oh bagus dong. Saya juga tahu ada lagu lain lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dia tahu lagunya. Orang Islam cuma hafal. Itu bedanya. Tuhan mau kita menyembah, bukan nyanyi seperti hafalan. Makanya ada kata-kata ini tehila. Dan di sini waktu Israel menang melawan musuh, di sini juga terjadi penyembahan tehila. Pada waktu Paulus dan Silas dalam penjara pun seperti itu. Paulus bilang dengan Silas, aduh kamu ikut ini nih penginjilan sama saya. Gak apa-apa sekarang kok di penjara, kamu gak apa-apa nih. Enggak kok, saya sih baik-baik aja. Aduh puji Tuhan, kalau kamu oke, kita nyanyi yuk. Padahal udah digebukin habis-habis. Saya suara 1, Silas suara 3, oke kok nyanyi. Makanya ada vokal grup waktu itu, Laslus, Silas, Paulus. Mereka lagi nyanyi suara 1, suara 3, Tuhan dengar dari surga. Aduh, ini anak-anakku memang luar biasa. Udah digebukin, udah diapain, masih mau nyanyi. Saya ikutan mau nyanyi. Tuhan turun nyanyi suara 4, bass kan. Makanya bergemeter itu penjara. Hancur semua tembok-tembok, pintu-pintu terbuka. Itu ceritanya. Itu bayangan saya ya. Tapi di dalam masa-masa sukar kita, apabila kita bisa memuji Tuhan, maka kita akan mengalami kehadiran Tuhan. Haleluya. Bagaimana kita mengalami kehadiran Tuhan itu? Bagaimana kita untuk, kadang-kadang saya pikir saya nggak mau terlalu banyak teori, bilang oh mesti begini. Namun sering kali Tuhan mengizinkan banyak perkara terjadi supaya saya alami supaya saya bisa ceritakan dan saya bisa share, Tuhan itu bisa tolong. Karena itu kekristenan, kebenaran firman Tuhan adalah bukan sesuatu yang bersifat teoritis dan cuma kita dengar. Kalau kita nggak mau lakukan, kita nggak akan bisa mengalami kehadiran Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengalami kehadiran Tuhan? Berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Berdiam diri di bawah kaki. Jangan tergesa-gesa, luangkan waktu. Saudara, di dalam hubungan, hal yang paling penting adalah waktu. Coba ingat waktu kita lagi pacaran dulu. Masa kita yuk pergi makan yuk, makan cepat gitu. 10 menit udah selesai. Udah deh, kita udah pacaran, kita pulang aja, yuk pulang. Cepat gitu waktunya, nggak ada spend waktu sama-sama. Dengan Tuhan juga begitu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan nggak harus kita datang, dia mau dengar kita tahu apa gitu, nggak ada. Yang penting kita diam dekat Tuhan. Tuhan, ini saya sudah datang, saya mau luangkan waktu ini. Kalau mungkin di rumah susah apa di mana, bisa pergi ke gereja, bisa pergi ke persekutuan doa, bisa pergi ke gereja. Tapi keintiman dengan Tuhan itu membutuhkan waktu, Bapak Ibu Saudara. Membutuhkan waktu. Mazmur 46 ayat 10 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Nah ini dia. Pengkhotbah 8 ayat yang ketiga ya. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Jangan cepat-cepat datang ke kaki Tuhan.
Saya sudah sering share pagi bangun, satu hari aja Bapak Ibu Saudara, luangkan waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan kita bisa luangkan waktu dengan Tuhan pada saat macet. Matiin radio, handphone, dan lain-lain. Coba ngomong sama Tuhan. Berdiam diri di kaki Tuhan. Jangan cepat-cepat, jangan Tuhan begini-begini, no. Tapi Tuhan, inilah hidup saya. Hari ini ada banyak perkara yang saya harus kerjakan. Saya nggak bisa sendiri. Tapi spare waktu itu dengan Tuhan. Di gereja pun demikian Bapak Ibu Saudara. Ada orang bilang, saya satu hari Minggu bisa 2-3 kali, bagus. Tapi kalau 2-3 kali nggak ada yang nyangkut juga kan sayang Saudara. Tapi setiap kali kita duduk, kita dengar khotbah, kita menyembah, kita kadang-kadang mesti shutdown kita punya diri. Udah, matiin telepon semua, nggak usah tengok kiri kanan, tapi katakan, Tuhan, ini saya datang. Walaupun ada banyak kejadian dalam hidupku, aku nggak pusingin dulu deh. Yang penting saya ketemu Tuhannya dulu, ketemu mukanya dulu Tuhan. Nanti tangannya Tuhan akan dinyatakan. Yang kedua, berbicara kepada Tuhan melalui doa. Coba katakan kiri kanan, yuk kita berdoa. Ayo kita berdoa. Doa. Bapak Ibu Saudara, ini saya juga ngalamin ya. Kalau ngomongnya doa, tugasnya pendeta dan lain-lain. Dulu pun Saudara, saya mengalami banyak masalah dalam doa. Kita berdoa, lagi doa begini, tiba-tiba saya dengar tuk, wah lagu Surabaya lewat. Susah. Tuhan sebentar ya. Apalagi di Indonesia, ibu-ibu kalau pagi-pagi berdoa, ayur. Nah, mulai ada tukang tahu semua, ada susah. Kadang-kadang kita berdoa udah, wah pokoknya kita mau berdoa, udah ngomong terima kasih Tuhan, begini. Udah lama kita pikir, wah at least 15 menit deh. Dilihat, ya hilang 2 menit aja nggak lewat. Susah berdoa gitu. Berdoa yang seperti apa nih? Tapi sore ini Bapak Ibu Saudara, saya mau share sesuatu dengan Bapak Ibu Saudara. Kita kenapa sering kali susah untuk berdoa? Ada orang kita tahu, ibu itu, bapak itu juga berdoa, aduh, bisa berjam-jam. Kita kadang pikir berjam-jam, jam-jamnya berdoa apa? Tuhan, udah begitu lagi kan udah. Kalau nggak pikiran ini nih udah kemana-mana Saudara. Sore ini Bapak Ibu bisa catat semua. Kita harus berdoa dengan pola. Ada polanya. Dan dengan pola itu pasti Saudara nggak kerasa. Kita harus berdoa lewat pola. Ada 4 P. P yang pertama itu penyembahan. Sahabat bisa maju ke depan. Penyembahan, menyembah Dia, menyembah Tuhan karena pribadinya Dia. Sebelum itu, ini pola yang pertama, penyembahan. Sembah Dia karena pribadi. Engkaulah Tuhan yang bisa itu nggak terasa, saudara. Sembah, nyanyi. Kalau kita cuma sering nonton di YouTube begini-begini bagus, tapi Tuhan mau dengar suara kita juga. Pada waktu kita nyanyikan itu taruhan Bapak Ibu Saudara, itu gak terasa waktunya lewat. Pertama penyembahan, sembah Dia dulu. Sebelum minta apa-apa, sembah Dia. Kita aja kalau punya kebutuhan sama orang nih Bapak Ibu Saudara, sama teman kita, orang Indonesia kan sering basa-basi. Gimana Pak kabarnya? Gitu. Dan basa-basi lah, padahal dia
mau pinjam mobil atau apa gitu ya. Gimana Pak, apa kabarnya? Oh iya, ini pohonnya bagus Pak ya. Oh muter gitu. Padahal garu-garu ini pegang-pegang orang ini pasti gitu. Besar-besar, iya nih Pak. Saya sebenarnya mau pinjam mobil. Padahal ngomongnya udah datang dari jam 5, baru ngomong jam 7. Itu aja kita bisa tuh begitu. Sama Tuhan, bukan saya mau ajar basa-basi, tapi datang sama Tuhan. Tuhan tahu kita punya kesusahan, Dia tahu kita butuh apa tuh Dia tahu. Tapi kalau kita datang kita bilang, Tuhan, Engkau luar biasa. Sembah Dia dulu. Sembah Dia dulu. Yang kedua, Bapak Ibu bisa catat. Bisa catat di kertas, catat di handphone, itu ada note, catat. Pola doa. Pertama, penyembahan. Kedua, pengucapan syukur. Katakan bersama-sama, pengucapan syukur. Sembah Dia karena perbuatannya. Kita mengucap syukur karena apa yang Tuhan perbuat. Paling baik jika hal ini bukan hanya diperkatakan tapi dilantunkan. Bisa main lagi Pak Albert. Jadi seperti bermazmur. Maka di mazmur ada kata-kata nyanyikan nyanyian baru. Bermazmur tuh gitu. Ya Tuhan yang baik, tidak berubah. Ku bersyukur sebab perbuatan. Itu saya ngarang aja begitu. Lagi nyanyi lagu ini. Langsung itu. Nanti saya pernah dengar, oh itu gayanya Pasen. Itu bukan gaya saya, itu dari Alkitab. Itu namanya bermazmur. Kata-katanya dinyanyikan. Namanya bermazmur, nyanyikan nyanyian baru. Beda rasanya sama diperkatakan. Kau agung Tuhan, terima kasih, Engkau baik Tuhan. Ini beda. Tapi kalau dinyanyikan, itu orang Indonesia bilangnya gini, berasanya di sini. Nah, sakitnya di sini Pak. Itu lagi tren di Indo. Berasanya di sini. Nah, kalau doa juga gitu. Jadi makanya jadi orang Kristen, jadi orang Kristen real. Kita datang berdoa, wah susah Pak doa gini. Ini ada polanya. Coba. Baru nomor D ini, wah udah 15 menit ya. Nggak terasa. Jadi pertama apa Bapak Ibu Saudara? Penyembahan. Kedua lalu pengucapan syukur. Ketiga apa? Pengakuan dosa. Aku dosa sih nggak usah bertele-tele. Tuhan ampuni saya kemarin sudah begini. Nggak usah. Bilang aja Tuhan maaf ya gini. Nggak usah drama-drama gitu. Yang penting bertobatnya. Itu. Yang penting bertobat. Yang penting jangan bikin lagi. Itu aja. Itu tuh. Nggak usah. Kayak film India gitu nonton. Di India ada tiang dia bisa muter-muter. Dan pengakuan dosa pokoknya. Coba Bapak Ibu ya. Pertama penyembahan, kedua pengucapan syukur, ketiga pengakuan dosa, keempat apa? Permohonan. Permohonan. 4P. Baru masuk permohonan nih. Toto udah 1 jam. Belum minta. Bener nggak? Belum minta. Kalau Bapak Ibu nggak bisa nyanyi, nggak bisa main gitar, nggak apa-apa. Setel CD. Kalau suaranya nggak cocok, nggak apa-apa. CD-nya digedein. Jadi suara kita tenggelam ya, setel. Naikkan syukur. Belum mohon, itu udah 1 jam paling Bapak Ibu Saudara. Nah untuk permohonan itu doa untuk orang lain. Harus dimulai dengan orang lain. Untuk syafaat, yang namanya syafaat. Baru doa untuk diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu catat ya, penyembahan, ucapan syukur, pengakuan dosa, permohonan. Untuk permohonan, saya punya polanya lagi. Untuk permohonan, saya punya polanya lagi. Bapak Ibu kalau berdoa gimana? Tangannya begini nggak? Apa begini?
Terserah ya. Tapi kalau kita bilang, oh mari kita lipat tangan, kita berdoa. Nah, kalau lipat tangan gini doa, jari yang paling dekat dengan dada saudara jari apa? Jempol digoyang gitu nih. Jari jempol. Jempol itu mengingatkan apa saudara? Orang-orang yang dekat dengan hati kita. Satu. Ya, lupa nih. Oh polanya apa sih itu pasang? Nah, giniin aja jarinya. Terus lihat ya itu jarinya. Oh jempol yang paling dekat. Orang-orang yang paling dekat dengan hati kita. Suami kita, istri kita, anak-anak, cucu, orang-orang yang dekat. Itu kalau Bapak Ibu praktekkan, kalau cuma 10 menit berarti itu ngerek mana Bapak Ibu doanya, amin gitu, nggak ada. Ini baru permohonan nih. 5 jari, jari jempol, mengingatkan dengan orang-orang yang dekat dengan hati kita. Yang kedua, setelah jempol apa nih? Tunjuk. Berdoa untuk orang-orang yang memberi petunjuk bagi saudara. Berdoa buat saya, berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat gereja Tuhan, pelayanan misi Tuhan. Gitu. Dengan itu Tuhan lihat ini anak nih nggak selfish. Dia pentingin orang lain dulu, dia nggak lihat hidupnya kayak apa. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Itu tempatnya. Tempatnya di mana Tuhan? Di mana suaranya? Di atas, tinggi. Tempatnya di tempat tinggi. Habis jempol, telunjuk. Setelah telunjuk, jari tengah. Jari tengah ini jari yang paling pendek atau yang paling apa saudara? Yang paling tinggi. Karena itu kita berdoa buat para petinggi dalam negara-negara kita. Berdoa buat orang-orang pemimpin-pemimpin. Di sini Bapak Ibu Saudara. Lalu yang keempat, jari manis. Coba saya mau lihat tangannya begini. Tangannya begini semuanya, coba Bapak Ibu Saudara. Ini ya. Ini coba Bapak Ibu jari tengahnya dilekuk ke dalam. Ini. Nanti kalau pulang ada cucu apa ada anak bisa main ini. Kalau jari begini, jempolnya dibuka bisa nggak? Saya. Kalau ini telunjuk dibuka bisa nggak? Bisa. Jari tengahnya diangkat lagi ke atas bisa nggak? Saya. Tapi gerakin coba jari manis. Bisa kebuka nggak? Sedikit kan? Sedikit kan, nggak banyak kan? Nah itu jari yang lemah. Nah pada saat kita berdoa untuk orang-orang yang lemah imannya, yang sedang sakit. Saya ciptakan begini Bapak Ibu Saudara, satu pola doa yang membantu kehidupan doa kita. Untuk kita ingat orang-orang yang Tuhan akan lihat lemah fisiknya, lemah komitmen yang kita kenal. Tuhan, saya berdoa buat orang-orang yang masih sakit. Lalu yang kelima, jari kelingking, yang paling kecil, itu berdoa buat kita sendiri. Jadi yang pertama, jempol untuk apa Bapak Ibu Saudara? Orang yang dekat dengan kita. Jari telunjuk untuk orang-orang yang memberi petunjuk, yang pernah nolong kita, orang-orang yang berdoa buat kita. Kita doakan gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayanan misi Tuhan. Semua di gereja ini juga ada restoration, recovery, resource group, semua program-program pemerintah yang diadakan untuk membantu manusia, itu doakan. Lalu jari tengah, jari yang paling tinggi, karena itu kita doakan buat bangsa negara kita. Lalu jari manis, orang-orang yang masih lemah imannya, yang sedang sakit. Dan yang terakhir, kecil, baru doa buat kita sendiri. Itu sih kalau nggak lebih dari 15 menit, waduh saya nggak tahu. Siapa yang punya hubungan dengan Tuhan dalam ruangan ini bisa angkat tangan? Siapa yang punya hubungan dengan Tuhan? Bisa angkat tangan. Siapa yang punya hubungan dengan Tuhan ya? Kita yang punya hubungan dengan Tuhan, kita mau spend waktu apa enggak? Amin. Kita mau spend waktu dengan Tuhan.
Karena itu apabila kita berlama-lama ada dalam pelataran Tuhan, firman Tuhan katakan lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, apabila kita lakukan ini, saya ulang lagi ya, ini penyembahan, lalu pengucapan syukur, setelah itu pengakuan dosa dan permohonan. Berbicara kepada Tuhan melalui pola doa ini. Kita menyembah Dia karena pribadinya itu, Tuhan Kau tuh luar biasa. Kok bisa ya saya kok? Aduh, itu buat sembah itu aja saudara. 10 menit aja udah lewat. Lalu kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan udah bantu saya dengan pekerjaan saya, dengan semuanya. Saudara bisa bilang sama Tuhan. Lalu saudara bilang, Tuhan maaf ya, saya ini pernah begini, aduh, Tuhan kasih kekuatan supaya saya nggak bikin dosa yang sama. Lalu kita masuk ke permohonan. Waktu permohonan, keluarlah ini dia pola 5 jari. Jadi untuk orang-orang yang dekat, orang-orang yang memberi petunjuk, orang-orang hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, orang-orang yang berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara, lalu berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, dan berdoa buat kita sendiri. Saudara, kalau mau bikin ini, hidup doa kita jadi kaya. Kita belum minta pun, tahu-tahu aduh ini kalau nggak bisa bayar apartemen, waduh belum minta, baru kita doa, misalnya nyembah Dia aja, tahu-tahu apartemen kita ting dong, ini saya dikasih Tuhan nih, suruh kasih kamu. Nah, banyak loh kesaksian begitu. Tapi kita percaya Bapak Ibu Saudara, saya berdoa sama Tuhan, saya pikir Tuhan, saya mau kasih sesuatu yang praktis dan semua orang bisa bikin. Ini dia. Jadi di sini biarlah kita berdoa, kita akan mengalami kehadirannya Tuhan. Amin. Mengalami kehadiran Tuhan lewat doa-doa kita. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu kita harus juga bisa belajar mendengar suara Tuhan. Coba Bapak Ibu satu kali ditelepon, telepon siapa gitu, misalnya saya satu kali ditelepon sama Pak Toto, dia ngomong terus, ya Pak, ini begini, ya oke makasih Pak ya. Saya belum ngomong. Setiap kita mau ngomong, tapi Pak ini begini. Kita juga kadang-kadang saya rasa juga dulu saya sering begitu saudara, ngomong kayak gitu. Tuhan mau ngomong nggak? Untuk mengalami kehadiran Tuhan, belajar mendengar suara Tuhan. Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mengenal suaraku. Nanti kita akan nyanyi lagi. Tuhan berbicara pertama melalui apa saudara? Firman Tuhan. Tuhan bicara lewat orang lain, dan Tuhan bicara lewat Roh Kudus. Ini harus diingat. Tuhan bicara lewat firman Tuhan, Tuhan bisa bicara lewat orang lain, Tuhan bisa bicara melalui Roh Kudus dalam hati kita. Kita manusia terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita membantu kita mengenal alam dan segala perbuatan Tuhan yang besar melalui panca indera kita. Lewat jiwa kita juga kita mengenal siapa diri kita. Dan lewat roh yang membantu kita mengenal siapa Tuhan. Itu dia. Tubuh melalui panca indera menolong kita melihat, merasa, mengecap semua. Jiwa kita terdiri dari apa Bapak Ibu Saudara? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan roh itu terdiri dari 3 hal juga, yaitu roh terdiri dari roh itu sendiri yang berasal dari Allah, sehingga kita kalau mau menjangkau Tuhan itu kita gunakan roh kita. Sementara binatang itu nggak punya yang seperti itu, makanya ada bedanya. Dengan roh yang itu Bapak Ibu Saudara, roh juga terdiri dari apa yang namanya hati nurani. Coba katakan bersama saya, hati nurani. Hati nurani itu yang membedakan manusia dengan hewan, yang membantu manusia membedakan apa yang benar, apa yang salah. Kalau kambing nggak tahu, kambing makan rumput aja, punya tuannya Bapak Amir. Dia satu kali lihat lagi rumput yang lain, walaupun itu punya Pak Amin, tetangga bosnya, asalkan itu rumput hijau,
dimakan juga. Harusnya manusia nggak bisa begitu. Manusia harus bisa membedakan mana dompetnya, mana dompet orang, mana istrinya, mana istri orang. Karena roh terdiri dari roh yang berasal dari Tuhan, terdiri dari hati nurani yang memberikan pembedaan antara yang benar dan yang salah. Dan roh terdiri dari intuisi, firasat. Ini biasanya wanita atau ibu-ibu punya firasat yang begitu tajam. Sering kali Tuhan berbicara menggunakan jalur ini. Roh terdiri dari hal-hal yang seperti ini. Karena itu jika kita mau mengalami kehadiran Tuhan, duduk diam dengar suaranya Dia. Dia bisa bicara dan sering kali bicara lewat hati kita itu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka intuisi kita, roh kita menjadi sensitif dengan apa maunya Tuhan. Lebih sensitif dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Tapi kalau kita jauh-jauh, kita nggak pernah ini, kita nggak kenal. Saya dulu kan sering kali kasih ilustrasi. Kalau kita biasanya, kalau kita biasanya bergaul sama orang-orang yang kayak saya dulu di Indonesia, banyak tukang-tukang beca dan tukang ojek dekat rumah saya tuh suka ngumpul depan rumah saya main kartu. Tapi kalau saya lagi suka zaman dulu itu waktu belum punya istri, lagi mau deketin satu cewek gitu, tapi cewek ini model dan lain-lain, saya harus punya satu hal yang sama dengan dia, sering mandi lah, ya kan, bajunya yang rapi dikit, itu kan ceweknya anak baik-baik, ceweknya model gitu, ya harus sama juga dengan kita dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, lama-lama kita harus menjadi seperti Tuhan. Kita jauh dari Tuhan, susah kita bisa sama dengan Tuhan. Susah untuk tahu seleranya apa. Kalau di sini kita udah tahu biasa ibu-ibu yang masakannya apa, ini saya tahu nih. Ini pasti biasanya bawangnya agak banyak, kan kita jadi mengerti orang, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa baca, sama juga dengan Tuhan. Apabila kita dekat dengan Tuhan, perasaan ini nggak bisa lagi. Tuhan sering kali gunakan hati kita, intuisi kita untuk melakukan kehendaknya Tuhan. Karena itu kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pimpin jalan kita. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Tuhan nggak bilang belok kiri di kuping kita, nggak. Tapi Tuhan kasih sesuatu dalam hati kita. Tunggu dulu deh. Seperti belakangan ini kemarin Ibu Ros ada kesaksian mau pergi, nggak tahu 15 freeway ada kebakaran kan. Nanti dulu deh. Itu mungkin kelihatannya nanti aja. Padahal Tuhan bekerja, Bapak Ibu Saudara juga sering kali ada apa-apa tuh. Nanti deh. Padahal Tuhan sengaja delay itu karena mau menolong kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita meluangkan waktu untuk duduk, dengar suara Tuhan lewat firman Tuhan, lewat khotbah, lewat kesaksian orang lain, lewat doa-doa kita. Maka percaya Bapak Ibu Saudara, kehadiran Tuhan akan membuat perbedaan. Sekali lagi colek kanan kirinya, kehadiran Tuhan membuat perbedaan. Yang membuat perbedaan kehadiran Tuhan, bukan uangmu, bukan kecakapanmu, tapi kehadiran Tuhan yang membuat perbedaan. Tuhan rindu berbicara kepadamu, Ia rindu bersekutu denganmu. Mari saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara.